Halo teman-teman, jenis layar menjadi salah satu poin penting yang harus dipertimbangkan sebelum membeli sebuah ponsel. Sekarang ini banyak jenis layar yang diperkenalkan oleh produsen ponsel untuk lini-lini ponselnya. Dan secara garis besar, jenis layar yang paling banyak digunakan di ponsel pintar saat ini adalah jenis layar LCD dan OLED. Di mana LCD ataupun OLED juga memiliki varian dan pengembangannya lebih lanjut, sehingga menciptakan jenis layar turunan lainnya dari masing-masing jenis layar ini. Seperti yang sudah kita dengar, ada jenis layar LTPS dan ada jenis layar LTPO. Jenis layar ini adalah hasil pengembang dari layar LCD dan layar OLED. Silikon polikristalin suhu rendah atau low temperature polycrystalline silicon atau yang disingkat LTPS adalah pengembang dari layar LCD yaitu TFT LCD, di mana sebelumnya jenis layar ini sangat umum menggunakan backplane silikon amorf. Sedangkan di layar LTPS sudah menggunakan backplane silikon polikristalin yang berfungsi dapat menggerakkan liquid kristal di LCD. TFT LCD menggunakan silikon amorf memiliki keterbatasan dalam membuat elektron bergerak cepat karena susunan atom silikon yang tidak beraturan, sehingga LTPS ini dikembangkan untuk memperbaiki kekurangan tersebut dengan mengkristalkan silikon amorf yang tersusun secara acak dengan laser menjadi silikon polikristalin yang memiliki sejumlah keteraturan dalam strukturnya sehingga dapat meningkatkan gerakan elektron ratusan kali lebih cepat. Yang selanjutnya, layar jenis LTPS ini memiliki kecepatan respon yang lebih cepat, tingkat kecerahan yang lebih tinggi, dan resolusi yang lebih baik, serta konsumsi daya yang lebih rendah. Sehingga disebut-sebut jenis layar ini mampu menghasilkan warna yang lebih cerah dan kontras yang lebih tajam dibandingkan teknologi IPS LCD biasa. Seperti yang sudah kita sebutkan di atas tadi, kalau perbedaan utama antara layar LTPS dan layar LCD TFT adalah jenis teknologi backplane yang digunakan. Layar jenis LCD TFT menggunakan backplane silikon amorf yang mana rangkaian pergerakannya terpisah dari panel layar, yang dapat mengakibatkan mobilitas elektron lebih rendah dengan kecepatan pengalihan yang lebih lambat. Sementara layar jenis LTPS menggunakan backplane silikon polikristalin yang memungkinkan integrasi sirkuit penggerak langsung ke panel layar. Hal ini menghasilkan mobilitas elektron yang lebih tinggi dengan kecepatan pengalihan yang lebih cepat dibandingkan dengan silikon amorf yang digunakan dalam layar LCD TFT tradisional. Performa backplane yang ditingkatkan ini memungkinkan layar LTPS memiliki kepadatan piksel yang lebih tinggi, waktu respon yang lebih cepat, konsumsi yang lebih rendah, tapi untuk biaya produksi lebih tinggi jika dibandingkan dengan keluarga LCD lainnya. Layar LTPS menaruhkan beberapa keunggulan dibandingkan LCD silikon amorf tradisional atau seperti di layar TFT LCD. Kepadatan dan resolusi piksel yang lebih tinggi. Struktur LTPS memungkinkan transistor yang lebih kecil dan bisa dipasang lebih rapat sehingga memungkinkan tampilan resolusi lebih tinggi. Memiliki waktu respon yang lebih cepat. Transistor LTPS memiliki pergerakan elektron yang lebih tinggi yang memungkinkan kecepatan peralihan yang lebih cepat dan mengurangi keburaman gerakan. Peningkatan efisiensi daya. Layar LTPS dapat beroperasi pada voltase yang lebih rendah sehingga konsumsi daya bisa lebih rendah. Rangkaian driver terintegrasi. Struktur LTPS memungkinkan integrasi elektronik driver tampil langsung ke panel tampilan, sehingga mengurangi kebutuhan akan chip driver eksternal. Dan kelemahan layar LTPS adalah biaya produksinya yang lebih mahal dari layar IPS atau keluarga LCD lainnya, karena memerlukan langkah pemrosesan tambahan untuk membuat jenis backplane ini. Layar LTPS adalah yang terbaik dari layar keluarga LCD lainnya. Layar ini merupakan versi perbaikan dari layar IPS yang mendekati layar AMOLED. Tapi entah kenapa ponsel dengan jenis layar LTPS ini kurang populer di pasaran. Apa karena faktor biaya produksi yang tinggi tadi, sehingga tidak relevan untuk dipakai karena ada pilihan jenis layar lain, seperti OLED ataupun AMOLED, yang menawarkan kelebihan di atas semua rata-rata layar keluarga LCD, yang memiliki ukuran yang tipis dan fleksibel untuk didesain. Atau jenis layar LTPS ini sudah dilabel jadi IPS, sehingga LTPS tidak begitu terdengar di pasaran ponsel saat ini. Sementara polycrystalline oksida suhu rendah atau low temperature polycrystalline oxide atau disingkat LTPO merupakan pengembangan dari layar OLED, di mana LTPO adalah teknologi backplane untuk tampilan OLED yang memungkinkan tampilan mengubah kecepatan refresh secara dinamis tergantung pada berbagai kondisi.
LTPO memungkinkan penggunaan daya yang lebih efisien dengan menyesuaikan kecepatan refresh layar secara dinamis berdasarkan konten yang sedang ditampilkan. Ini berarti layar dapat beroperasi pada kecepatan refresh rendah saat menampilkan gambar atau teks statis, tetapi dapat meningkatkan kecepatan refresh yang lebih tinggi saat menampilkan konten dinamis seperti video ataupun game. Dengan memvariasikan kecepatan refresh, layar LTPO menggunakan daya yang lebih sedikit daripada layar OLED tradisional, yang terkenal lebih hemat daya daripada layar LCD. Hal ini sangat bermanfaat untuk teknologi yang dapat dikenakan di mana fitur layar selalu aktif disediakan, tanpa mempengaruhi masa pakai baterai secara signifikan. Saat ini, layar LTPO banyak digunakan di lini ponsel iPhone. Dan di video sebelumnya, kita juga sudah bahas kalau jenis layar ini banyak dipakai di lini ponsel iPhone. LG dan Samsung menyediakan tampilan OLED LTPO untuk iPhone 15 Pro dan 15 Pro Max. Sementara Boeing seharusnya memberikan panel untuk layar OLED LTPS pada iPhone 15 dan iPhone 15 Plus, namun produknya ditemukan di bawah persyaratan Apple, sehingga bagian mereka dialokasikan ulang. Meskipun teknologi inti dalam LTPO dikembangkan oleh Apple dan lisensi juga dipegang oleh Apple, Samsung juga memiliki teknologi miliknya sendiri untuk panel LTPO AMOLED yang menggunakan kombinasi LTPS TFT, hibrida oksida, dan silikon polikristalin, meskipun proses pembuatannya relatif lebih rumit. Tapi sepertinya Samsung belum berfokus ke layar LTPO, karena kalau kita lihat dari jajaran ponsel flagship Samsung keluaran terbaru, tampaknya Samsung masih berfokus di jenis layar Dynamic AMOLED 2X. Jadi kita tunggu aja racikan dari Samsung untuk jenis layar LTPO ini. Akankah jenis LTPO AMOLED dari Samsung ini akan menjadi solusi bagi Samsung untuk menghadirkan jajaran flagshipnya yang memiliki durability yang lama untuk panel layarnya? Karena selama ini ditemukan di jajaran flagship Samsung banyak mengalami masalah di layar, seperti yang sudah sering kita bahas di video-video sebelumnya.